Perkenalkan, nama saya Gustian Pangesturini, peserta Latsar Angkatan 22, kelompok 3, absen 10. Berikut video tentang implementasi nilai-nilai bela negara sebagai ASN yang bisa saya tampilkan. Oke, sebelum kita membahas soal Pancasila, kamu tahu lambang negara Indonesia itu apa? Tidak tahu? Nah, lambang negara Indonesia itu Garuda Pancasila. Apa? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu merupakan lambang negara Indonesia. Di bagian dadanya terdapat tameng yang melambangkan sila-sila dari Pancasila. Nah, sebelum bahas dari sila-sila Pancasila, kamu tahu Pancasila itu apa? Tidak. Oke, Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia. Tahu ideologi? Ideologi itu pemikiran, pemahaman. Jadi, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, kehidupan kita sehari-hari itu harus didasari oleh Pancasila. Paham? Itu ideologi. Jadi, pemikiran bangsa. Ideologi Indonesia tadi apa? Ya, ideologinya Indonesia itu apa? Pancasila. Pancasila. Nah, Pancasila itu terdiri dari kata-kata panca dan sila. Paham? Panca itu artinya 5. Bahasa Sanskerta. Jadi ada 5 sila dalam Pancasila. Paham? Kamu hafal? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila pertama dari Pancasila. Sila pertama dari Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, maksud dari ketuhanan yang Maha Esa itu kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan satu. Gitu. Nah, pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari kita, contohnya yaitu kalau kita sebagai pemeluk agama Islam, berarti pengamalan apa yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa? Beribadah. Kalau kita agama Islam berarti sholat. Selain sholat, puasa. Kemudian selain sholat dan puasa yang berhubungan dengan agama apalagi? Haji bisa. Jadi pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kita melaksanakan ibadah dan meyakini bahwa Tuhan itu ada dan satu. Paham? Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu tahu maksudnya? Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya setiap manusia itu harus diperlakukan adil, sama rata, tidak boleh membedakan. Contohnya, kehidupan kita sehari-hari, kamu di sekolah ada temanmu dari berbagai suku, dari berbagai etnis agama, ada yang berbagai ras, gitu-gitu nggak boleh beda-bedain, semua harus sama. Misal contohnya ada temanmu yang berkulit hitam, kemudian ada juga temanmu yang berkulit putih. Temanmu yang berkulit putih nggak mau berteman sama yang berkulit hitam, nah itu tidak boleh. Jadi semua harus disamakan, diperlakukan sama. Jadi baik itu berkulit hitam, berkulit putih, beragama Islam, Nasrani, semua harus diperlakukan secara adil. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia. Jadi di sini kan tadi Indonesia terdiri dari berbagai suku. Nah, berbagai suku, berbagai etnis, berbagai pemeluk agama, semua harus bersatu untuk tercapainya persatuan Indonesia itu. Nggak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan. Misal kita dari suku Jawa, kita nggak boleh
istilahnya kita nggak boleh mengagung-agungkan suku Jawa gitu. Baik suku Jawa, suku Sunda, Betawi, Batak, itu semuanya sama gitu. Tujuannya buat apa? Agar seluruh rakyat Indonesia itu bersatu gitu. Contohnya Persatuan Indonesia itu yang bisa membuat kita cinta kepada Indonesia itu kita dengan cara memakai produk-produk Indonesia gitu. Jadi kita istilahnya jangan gengsi pakai produk Indonesia gitu. Kenapa? Karena itu wujud cinta kita terhadap Indonesia gitu. Dengan kecintaan kita terhadap Indonesia nanti akan membuat persatuan dan kesatuan Indonesia itu semakin mudah terwujud. Paham? Terus yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kuncinya ada di permusyawaratan perwakilan. Kamu pernah nggak istilahnya punya perbedaan pendapat sama temenmu? Pernah. Nah, kemudian ketika perbedaan pendapat terjadi kan sering menimbulkan pertikaian, sering menimbulkan pertengkaran. Nah, itu bisa dihindari. Caranya dengan apa? Musyawarah. Jadi setiap ada masalah, setiap ada perbedaan pendapat itu harus dimusyawarahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi semuanya harus dirembuk jadi satu melalui forum musyawarah. Paham? Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hampir sama dengan nomor 2 gitu. Keadilan sosial. Keadilan sosial itu jadi setiap rakyat Indonesia berhak diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan status sosial. Oh, dia kaya, berarti harus diperlakukan lebih baik. Itu tidak boleh. Baik kaya maupun kurang kaya itu semua harus diperlakukan sama. Paham? Oke, jadi Pancasila tadi ada berapa? 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tadi merupakan ideologi bangsa. Nah, Pancasila itu terdapat di lambang negara kita. Apa lambang negara kita? Burung Garuda. Garuda Pancasila. Kamu hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, lumayan dapat. Coba dinyanyikan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu tadi pelajaran kita tentang Pancasila hari ini. Paham? Oke, nanti saya ulangi. Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Maksud dari ideologi bangsa yaitu dasar negara. Jadi perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari itu harus mengamalkan Pancasila gitu. Tujuannya untuk apa? Jika kelima sila ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti akan tercipta kehidupan yang damai, rukun,
terus adil sentosa, seperti itu, seperti yang tercantum dalam Lagu Pancasila, Garuda Pancasila itu tadi. Paham? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kamu bisa mengamalkan 5 sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah harus bisa. Mulai dari yang pertama, beribadah. Kalau kita sebagai umat Islam berarti beribadah sholat sehari-hari berapa kali? 5 kali. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Semua kita anggap sama. Persatuan Indonesia dengan cara mencintai produk Indonesia, menggunakan produk dalam negeri. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan cara musyawarah mufakat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh membedakan status sosial, nggak boleh bedain, oh saya kaya dia miskin, itu nggak boleh. Paham? Tujuannya buat apa? Agar tercipta kehidupan yang damai gitu. Paham? Pembelajaran kita selesai hari ini, bisa diamalkan nanti. Terima kasih. Itu tadi video tentang implementasi nilai-nilai bela negara yang bisa saya terapkan sebagai ASN, khususnya sebagai guru. Karena di sini saya sebagai guru, maka implementasi nyata yang bisa saya terapkan yakni dengan memberikan pemahaman dan pendidikan tentang pentingnya ideologi negara kita, yakni Pancasila. Dengan diberikannya pendidikan tentang ideologi Pancasila, maka diharapkan akan menimbulkan nilai bela negara yang berupa kesetiaan terhadap Pancasila. Dan dengan kesetiaan terhadap Pancasila tersebut, saya harapkan nilai bela negara yang lain seperti kecintaan terhadap tanah air dan rela berkorban pun akan muncul di diri peserta didik saya sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.